yang tidak terlalu kelihatan ada di slide. Kita akan buka bersama kitab Yakobus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Yakobus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kalau sudah ketemu, amin. Ada di slide. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama Yakobus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Ayatnya panjang dan kita baca dengan bersemangat. Di slide bisa terlihat ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga dia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegangkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat yang ke-6 bersama-sama. 2, 3. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia yang kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan noda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang dapat berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, yang penuh racun, yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan baca judul bersama-sama. Kita akan baca ini judulnya agak menarik, karena menurut saya kalau judul yang menarik itu akan selalu diingat. Kita sama-sama membaca. 2, 3. Mengalahkan monster pribadi. Sekali lagi. 2, 3. Mengalahkan monster pribadi. Ya, ini menarik. Monster itu berarti sesuatu yang besar dan menakutkan. Dan kalau kita berbicara kembali kitab Yakobus ini, firman Tuhan dahsyat sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Alkitab mau menyampaikan kepada kita pagi hari ini dalam pengajaran Yakobus bahwa hati-hati, kita diberitahu sebuah perkara yang dahsyat, yaitu apa? Sebuah bagian anggota tubuh yang menurut saya kita mungkin kadang-kadang berpikir tidak kelihatan lidah kita ini, ya kan ya? Tapi ternyata kalau kita belajar firman Tuhan, banyak sekali hal-hal yang menakjubkan yang Alkitab sampaikan dan Alkitab urusi, tujuannya supaya kita mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Kekasih Tuhan, kalau kita membaca teks hari ini, teks ini luar biasa sekali, karena kita diajarkan dan diberitahu perbandingan dan dahsyatnya dari lidah. Ya, ada hal lainnya tentu. Kalau kita baca di dalam teks ini, kita akan menemukan hal yang luar biasa. Dan lidah, ya ini berbicara lidah kita, berarti ya kalau biasa, kalau tidak ngomong baik-baik. Tetapi kalau kita sudah berbicara apa yang dikatakan, nah
Nah ini bisa menjadi monster kecil, bisa juga monster yang besar. Kenapa? Karena lidah ini kita bisa mematikan. Saya senang pendekatan Yeremia. Yeremia berkata, dengan lidah engkau membangun dan juga engkau meruntuhkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi ini sesuatu yang sangat kecil, tetapi Alkitab belajar ayat 5 sampai 7 dan 8 sampai 11 itu, pertama lidah itu merusak dan mencemarkan. Kita katakan sama-sama, merusak dan mencemarkan. 2, 3. Suaranya kecil sekali, masih pagi. Lidah merusak dan mencemarkan. ya, ini dahsyat sekali. Lidah dapat merusak dan mencemarkan. Nah, kalau begitu pertanyaannya adalah, kalau hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Karena sekali lagi Alkitab berkata lidah ini merusak. Kita akan belajar firman Tuhan. Yang pertama kan, seharusnya lidah kita ini berfungsi dengan baik. Kita ngomong apa aja pasti harusnya baik. Tapi ternyata banyak lidah yang tidak berfungsi dengan baik. Ya kan, lidah biasanya digunakan untuk kita menyakiti orang lain, ya kan ya, kita mendustai orang lain. Kadang-kadang lidah juga kelihatannya sederhana, lidah kita ya, lidah kita juga kelihatannya imut-imut. Tapi coba kalau di dalam kamar dan lidah kita mulai berkata, haule, ya kan? Itu sudah hal yang sudah mulai ke sana. Dan makanya saya senang sekali Alkitab itu mengajak selalu kita ke hal-hal yang baik. Bagaimana caranya supaya lidah kita ini berfungsi dengan baik, lidah kita ini tidak menyakiti, lidah kita ini tidak menghancurkan, lidah kita ini tidak membawa dampak yang merusak orang lain. Nah, Alkitab kita belajar yang pertama, bagaimana fungsi lidah ya. Kita katakan sama-sama bagian 1, 2, 3. Suaranya 2, 3. Ya. Jadi kalau kita berbicara fungsi lidah ini berbicara tentang bagaimana kita gunakan tidak untuk menyakiti, bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa ampo, ya kan ya. Jadi sekali lagi kalau kita Alkitab berbicara bahwa lidah, perkataan kita itu kayak senjata. Kalau kita katakan kamu jelek, orang bisa kecewa, bisa marah. Apapun faktanya dia marah. Kita ada banyak dalam hidup yang membuat kita ini kadang-kadang bingung ya, dan disalahgunakan. Kadang-kadang kita berkata, wah ini si ayah, tetangga saya begini ya, teman saya begitu ya, jemaat begini, jemaat begitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya senang pendekatan Paulus. Mari kita tanggalkan beban dan dosa. Mari kita gunakan lidah kita untuk memuji Tuhan. Amin. Karena setiap hari saya senang memuji Tuhan. Ada seorang ibu yang bertanya, kok pagi-pagi ibu sudah menyanyi? Saya bilang bagian terindah dalam hidup itu adalah menyanyi memuji Tuhan. Daripada saya duduk merenung, bangun dan merenung dan memikirkan A, B, C, D, saya senang sekali Alkitab mengajar bahwa ketika kita memuji Tuhan, Allah berdaulat, Allah akan menguatkan, Allah akan meneguhkan, Allah bertahta di atas pujian umatnya. Nah karena itu kalau kita diberi lidah dan lidah kita memuji, ini sebenarnya menyembuhkan jiwa kita. Banyak orang sekarang stres dan cari obat, tapi kenapa tidak menggunakan jurus yang dahsyat yang Tuhan kasih, yaitu lidah kita ini jangan dipakai haule indahku, haule dosaku. Kita pakai untuk terpujilah Tuhan. Pagi hari ini saya ingin ibadah kita menjadi ibadah-ibadah yang lebih dahsyat lagi. Saya ingin ibadah seberapa kita yang ada ibadah itu kita gila-gilaan habis-habisan. Ini dengan Tuhan, kita dengan pemilik hidup. Kadang-kadang saya tidak terlalu care dengan orang berkata, Allah kamu Pentakosta bertepuk tangan, kamu tidak Pentakosta nggak bertepuk tangan. Sebenarnya bukan itu yang penting. Yang Tuhan mau adalah ketika saudara dan saya menghadap Dia, adakah sesuatu yang berbeda ketika kita menjumpai yang Dia dan berkata, oh uang, ya kan ya, ya Tuhan, terima kasih karena saya masih hidup. Ini dahsyat ya kan? Awal bulan Juni. Nanti kalau ini agak panjang, 5 minggu. Nanti selesai, nanti kita baru ngobrol, sibuk ngobrol. Sudah masuk bulan Juni, Juli.
Dengan lidah kita memuji Tuhan, ya. Kita berkata terima kasih Tuhan. Dengan lidah kita memuliakan nama Tuhan. Dengan lidah kita bersyukur. Terima kasih Tuhan kasih hidup hari ini. Terima kasih untuk hal yang baik. Terima kasih untuk hal yang luar biasa. Jadi sekali lagi bagian yang pertama, apapun yang terjadi, saya mendesak kita semua untuk memperkatakan, untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mau di dapur, mungkin baru hanya goreng tempe, ya kan? Terima kasih Yesus, indah sekali kan? Tempe yang tadi yang mungkin rasanya kita lupa nggak enak, setelah kita makan jadi enak. Ke tubuh itu enak. Oh, kan tidak makan daging. Sebenarnya bukan masalah daging, sayur atau tempe atau sambal, tapi permasalahannya adalah kita menikmati nggak itu. Ada juga orang yang kita perhatikan, misalnya ada pertemuan, ada pesta, orang makan banyak, ya kan, makan begitu banyak. Tetapi apakah berguna ke tubuhnya? Kadang-kadang nanti ujung-ujungnya dia sakit, ya kan, ujung-ujungnya masuk ke rumah sakit. Nah karena itu saya mau mengajak bagian ini menjadi gaya hidup yang indah. Kemanapun saya senang, mama saya itu sudah 74 tahun, tapi ketika dia ada di kebun, dia selalu menyanyi. Salah satu lagu favoritnya itu adalah kekuatan. Suaranya nggak bagus, tapi dia kalau menyanyi bergayanya minta ampun. Kekuatan serta penghiburan diberikan. Kadang dia menyanyi di kamar mandi. Kadang dia di menyanyi, saya cari di mana. Dia suaranya sambil kecil-kecil memuji Tuhan. Saya tidak menyampaikan bahwa teladan itu memberkati saya, tetapi saya menyampaikan bahwa itu bagian yang terindah. Yang kadang-kadang saya renungkan bahwa kayaknya saya pun mungkin kalau bekerja mungkin saya udah jarang memuji Tuhan saking sibuknya. Dan itulah kenapa sebelum pagi hari tetangga saya berkata, oh sekarang misnya agak terlambat ya saat berdoa semua. Tetangga saya tahu, karena kalau saya saat itu saya main gitar, saya memuji Tuhan dengan antusias, karena saya percaya bahwa itu adalah bagian terbaik. Daud berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Daripada bahasa Jawanya ngomong ke yang gak baik, yaitu hal-hal yang tidak berguna. Yang pertama, lidah berfungsi untuk apa? Memuji Tuhan. Ada amin? Memuji Tuhan, amin. Amin. Yang kedua, kita belajar apa fungsi lidah. Kita katakan sama-sama 2, 3. Oh, kita baca sama-sama 2, 3. Ya. Jadi kadang-kadang dari mulut kita ini, sesama kita itu siapa? Bisa tetangga kita, bisa orang, ya, artinya orang lain, bukan karena blood, bukan karena darah. Tapi agak ironisnya ya, banyaknya kita ceritakan orang karena kejelekannya, ya enggak sih? Faktanya kan begitu. Kita cerita si A lebih banyak karena kejelekan. Biasanya juga lebih banyak karena cemburu sosial. Oh, si A pasti itu punya ini karena dia menghutang, ya kan? Oh, pasti si B punya rumah baru karena kadang-kadang, atau juga bisa juga kita memberi penilaian dan kita berkata ADK. Nah, ini bahasa yang saya sudah mendapatkan ketika saya berkunjung ke rumah-rumah ADK. Nah, ADK itu bahasa yang menurut saya satu kata yang sangat menakutkan. Karena sudah ketika dimulai dengan itu sudah bisa berkembang kepada ADK A, ADK B, ADK C, ADK. Luar biasa. Nah, karena itu Alkitab mau berkata, ayo kita dikasih lidah untuk memberkati Tuhan. Makanya dalam doa syafaat kita berkati bangsa dan negara. Mungkin kita besar bangsa dan negara, tapi kita belum pernah Tuhan berkatilah. Ngapain saya berdoa buat presiden? Kita sebut namanya, Tuhan berkatilah Prabowo, beri kesehatan. Kita sebut namanya, menarik kan? Jadi Tuhan ini tidak mau kita egois. Tuhan, aku saja. Tidak. Tuhan ingin kita ini memberkati teman kita, sahabat kita, anak kita, cucu kita, ya kan ya, diberkati dengan perkataan yang baik. Amin. Ini tentu perjuangan. Ya, kadang-kadang dari mulut kita, wah kamu baik, tapi kadang-kadang, wah kau ada setan, ya. Kalau sudah sesat jalannya, umpatannya sudah tidak baik. Nah, Alkitab mau mengajak kita bertobat dalam pendekatannya fokus. Ayo, Bapak, Ibu, Saudara, kakak, adik, ya, selain mulut digunakan memuji Tuhan, yang kedua, ayo ngomong yang baik tentang sesama. Siapa sesamaku? Orang-orang yang Tuhan ciptakan ada di sekeliling kita, bisa di gereja, bisa di sekolah, bisa di pasar, bisa kemana saja kita bertemu. Tuhan berkatilah siapa. Kadang-kadang kita
kita berpikir, wah, tapi si A itu menjengkelkan, omongannya tidak enak. Tapi Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah, kan makin tidak enak. Atau kita berdoa malah bagi mereka yang menganiaya. Kadang-kadang kita pikir yang benar saja nih Tuhan ya. Orang udah nggak suka kita malah suruh doain, ya kan? Tuhan bilang kalau kau melakukan itu sama dengan kamu taruh bara. Kadang-kadang kita jahat juga. Kapanlah bara itu menyala di kepalanya Tuhan, ya kan ya? Nah, jadi luar biasa. Semakin kita belajar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, makin indah hidup kita, ya kan ya? Karena kita diajak prinsip-prinsip surga. Jadi Tuhan ingin ucapan antara si A, si B, ya, perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan yang baik, perkataan yang menghidupkan teman dan sahabat kita. Jadi faktanya, karena saya mau menulis di slide bahwa kadang-kadang perkataan kita orang lain pahit hati, ya, perkataan kita orang bisa luka batin, dan belum sembuh kita ngomong lagi, kita meluncurkan kata-kata kutuk. Dan sekali lagi Alkitab berkata bahwa dari mana sumbernya? Hati, ya. Dari dalam hati muncul hal-hal yang tidak baik. Orang kalau sudah marah, dia tidak akan ingat, dia akan ngomong apa aja. Nanti setelah dia marah, dia akan berhenti. Tapi saya senang juga karena Alkitab berkata, bolehkah kita marah untuk hal-hal yang baik? Boleh. Tapi jangan sampai matahari terbenam, artinya bahwa segera selesaikan. Nah, kekasih Tuhan, Alkitab ini sangat dahsyat sekali. Karena sekali lagi kita sadari siapa yang paling cepat sakit hati dalam hidup. Kalau kita bicara keluarga, pasangan. Ya kan, kita berani menyakiti pasangan, kita berani menyakiti suami, kita berani mengumpat. Tapi nanti kalau sudah meninggal, nangis-nangis bombay, ya tangisannya tidak karuan. Tapi kalau masih hidup, pergi, ya kan, ya ada banyak sekali hal yang menakutkan. Beberapa kali ini saya berjumpa keluarga yang cintanya sudah hambar, berjalan aja sudah saling melirik. Jadi saya sampaikan begini, ibu tetap harus baik, ibu harus tetap baik, ibu harus tetap mengasihi suami. Suami saya menyakiti saya, dan saya berkata kita masih harus baik karena Allah menginginkan kita baik. Nah, kekasih Tuhan, yang kedua ini, yang pertama Alkitab berbicara hal yang jelas bahwa kita harus, lidah kita memuliakan nama Tuhan, dan yang kedua kita memberkati sesama. Kadang-kadang memang lidah kita ini suka, apalagi kalau sudah bertetangga, banyaknya yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi marilah kita didik diri kita, marilah kita didik cara-cara berpikir kita, sehingga cara bicara kita juga tentang orang lain itu menjadi baik. Kita boleh mendisiplin orang lain, tetapi tidak boleh menyakitinya. Karena yang paling kadang-kadang orang itu tidak dicambuk, tapi kata-kata kita. Seandainya kadang-kadang saya mendengar dalam diskusi-diskusi orang tua, dibilang kau anaknya siapa? Itu anaknya. Padahal udah nyata-nyata itu anaknya. Kan gak mungkin dibuat dengan tetangga. Enggak. Kau anaknya siapa? Anak setan kau. Loh, lah ya. Ini benar-benar menakutkan. Alkitab berkata lidah itu harusnya melepas berkat. Kita tidak bisa mewariskan emas batangan Bapak Ibu, tetapi Alkitab berkata kita wariskan hal-hal yang baik. Salah satunya adalah perkataan. Kenapa motivasi di dunia itu mahal dibayar? Karena dengan motivasi itu orang dengar, orang bersemangat, orang berubah. Tidakkah itu menakutkan jika orang sudah beribadah, keluar dari ibadah, kemudian mulai menyakiti orang lain? Itu sangat-sangat menakutkan. Makanya Yakobus mengkritisi kita, ayo Bapak, ayo Ibu, ayo Indo, ayo adik, kakak, adik, ingat baik-baik. Gunakan lidah kita untuk memberkati dan membangun orang lain. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita baca sama-sama. Bagaimana fungsi lidah? Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Menyegarkan, menghidupkan. Ya. Jadi begini, ada penelitian tentang air.
Jadi ada diteliti air diambil dari keran, dimasukkan di kulkas. Air diambil dari bukan keran, air dari seperti sawah, dimasukkan di kulkas. Nah tiap pagi ini diteliti, di tiap pagi diambil. Terus yang diambil dari sumur dia bilang, wah kamu air yang indah, air yang luar biasa, air yang baik. Nah yang satunya kamu air jelek, air busuk, air yang gak baik. Kemudian dimasukkan kembali. Kemudian besok lagi begitu, dilakukan yang sama. Air yang indah, yang bercahaya, yang bagus sekali, kemudian dimasukkan lagi kulkas. Yang satunya air yang busuk, yang gak baik, ya, yang gak baik dimasukkan lagi ke kulkas. Nah itu berlangsung dan akhirnya final dikeluarkanlah air itu, ya, dikeluarkanlah dari kulkas. Nah kemudian dilihat, ternyata dalam penelitian itu orang Jepang yang meneliti ini. Jadi air yang dimasukkan di kulkas, yang diambil dari sumur, kemudian dia bilang air engkau baik, wangi, indah. Nah ini air ini ternyata mengkristal dengan sangat bagus. Jadi mengkristal dengan sangat bagus. Jadi ada seperti cahaya, ya, garis-garisnya jelas. Tetapi air yang dibilang air busuk, air yang nggak baik, ternyata keluarnya airnya tidak terstruktur dengan baik. Dan kondisinya walaupun sudah jadi es, tapi juga kondisinya seperti mengkeret itu kayak tertarik gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perkataan kita ini dasar. Jadi kalau saudara mengeluarkan yang baik, Alkitab berkata kita akan mendapatkan hal yang baik. Ada amin? Kalau perkataan kita adalah perkataan yang tidak baik, maka kita akan mendapatkan hal yang tidak baik. Jadi saya rindu sekali minggu ini kita belajar firman Tuhan supaya perkataan kita menjadi perkataan yang menghidupkan. Jadi ini saya sedang berproses juga. Kadang-kadang kalau berkaitan dengan keluarga, ya, suami saya kalau kutelepon lambat angkat, biasanya saya semprot habis kalau sudah diangkat, kemarahi. Tapi sekarang enggak lagi. Saya bilang, ada apa darling, kok lama ngangkatnya, ya kan gitu, udah beda. Terus dia bilang, oh ya tadi saya nyetir lagi di jalan, jadi enggak angkat teleponnya. Nah, jadi sekali lagi saya ingin sekali minggu ini kita mempraktekkan bagian ini dalam hidup. Kita menyegarkan, jadi termasuk ke diri kita. Jadi kadang-kadang saya dulu dan saya berkata, engkau segar, engkau cantik jiwaku, engkau baik. Jadi kita memperkatakan hal yang baik itu jangan hanya ke orang lain. Aku sehat, aku kuat, aku baik, aku bahagia. Jadi suatu waktu ada teman saya, dosen menginap di rumah. Dia tanya, Bu Desti, ada pernyataan di tembok? Saya bilang, iya. Dibilang, oh ini Ibu deklarasikan. Saya bilang, iya saya deklarasikan. Dan bagian yang sudah ada beberapa bagian yang Tuhan genapi, dideklarasikan. Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita katakan itu akan terjadi. Kalau lidah kita berkata susah, lidah kita berkata perkataan kita sulit, keadaan gak baik, keadaan tidak ada jalan, itu Alkitab berkata akan jadi dengan sangat luar biasa dalam hidup kita. Tapi kalau kita mulai latih Tuhan, kita membalikkan keadaan. Kita berkata, Tuhan keadaan saya baik, Tuhan keadaan saya sehat, keadaan saya baik, tetangga saya sehat, teman-teman saya baik. Sehingga ketika kita masuk dan bertemu, kita tidak bertemu orang yang setiap hari selalu. Kadang-kadang saya sampaikan dalam konseling itu, kita bertemu dengan orang yang terlalu banyak sampahnya. Ya, kita dengarkan capek sekali. Dia ngomong, wah belum selesai si inilah, si itulah, si ai. Kadang-kadang saya bilang, capek sekali dengarnya. Nah, pagi hari ini Alkitab berbicara hal yang dasar kepada kita. Kita diberitahu hal bagaimana kita menjalani hidup yang dikenal oleh Tuhan. Jadi Alkitab mau mengajak kita kalau biarlah perkataan saudara dan saya itu seperti oase. Oase itu artinya padang gurun, tidak ada lagi air, dan ada ditemukanlah sumber air dan
Dan seperti itu, orang berjumpa kita itu senang. Senangnya bertemu Mama Iren, ada hal yang baik yang kita dengarkan. Oh, senangnya bertemu dengan Sandra, ada hal yang baik dari dalam dirinya. Coba kalau saya bertemu dengan si X, setiap hari, wah ini ya begini ya, oh begitu ya. Ada yang baik, aduh ini hidup ini lelah. Kita aja masalahnya banyak, ngapain ngurus orang lain kan? Nah, Tuhan ingin kita sehat dan kita dilatih. Ayo, Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah terucap, saya senang sekali pengkhotbah bilang begini. Kalau saudara berkata mati, kemudian itu tersebar, sudah dikatakan, pengkhotbah bilang itu tidak bisa lagi dijaring, dikembalikan. Hati-hati dengan perkataan. Baik itu orang tua ke anak, baik anak ke orang tua, baik kita ke pasangan, baik kita ke itu dengan yang hidup. Tetapi kita juga dengan benda-benda. Jadi segala yang ada itu Tuhan ingin kita perkatakan. Coba latihan minggu ini, ya Indo ya. Karena ini saya kemarin ngobrol-ngobrol sama teman saya pergi ujian. Terus saya tanya, kok itu cabai katokon kok ada lagi di pasar ya? Iya katanya, jarang. Karena kalau mau makan dia busuk. Nah mungkin kalau ada waktu ditanamlah cabainya dan ditumbuhlah katokon, itu mungkin Budi sini omong kosong nggak benar dia. Firman Tuhan apakah tidak benar? Pasti benar. Nah kita coba tumbuhlah katokon, sehatlah. Ya tidak usah mungkin dikasih pestisida dan lain-lain, ditanam dan saya mempraktekkan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya nak oncelang itu daun bawang. Saya tanam daun bawang di lantai 2 dan saya berkata tumbuhlah dengan segar. Itu masih ada videonya di TikTok, saya masukkan artinya fotonya karena saya berpikir memang perkataan itu dahsyat. Tumbuhnya subur. Saya rasa ini tanahnya, saya ambil plastik dan saya ambil tanah-tanah yang merah di pinggir yang saya bilang saya minta tanah ya sedikit aja saya masuk dan tumbuh itu. Ya, ini sekarang saya tanam lidah buaya dan saya bilang tumbuhlah lidah buaya. Kau jangan sombong, tumbuh segar, jangan imut-imut dan mulai tumbuh. Kadang-kadang saya berpikir itu nggak mungkin ya dan banyak sekali Alkitab itu orang ragukan karena nggak pernah dipraktek. Jadi mungkin ini Mama Iren kalau masih ada sedikit lahan kosong di belakang rumah ya toh, dicobalah. Hei teman-teman, tumbuhlah segar setiap hari dan lihat. Buatlah 2. Kalau yang sebelahnya nanti ditegur, kecilkan suaranya, tapi nadanya mungkin tinggi. Hei teman-teman yang busuk, kau nih yang tumbuh kan. Nanti pasti dia tumbuh dua-duanya, tapi beda buahnya. Perlu dipraktek ya Indo ya, supaya kita tahu bahwa dahsyat firman Tuhan. Kita sering jadi ini juga dipraktek. Saya sehat, hai jiwaku. Makanya Alkitab di Mazmur itu berkata begini. Kalau kita dalam situasi yang sulit, kenapa engkau tertekan hai jiwaku? Karena mudah dirangi. Jiwa kita tertekan, keadaan kita lihat tertekan, dan Tuhan ingin kita sembuh. Dahsyat kan? Tuhan ingin kita sehat, jadi bisa dikuras semangat uang. Kita bisa kembali ke rumah dan kita berkata sehat. Kamu sehat ya jiwaku, terima kasih sudah berjuang. Kuat ya. Nah ini firman Tuhan mau mengajak kita untuk memulihkan hidup. Karena sekali lagi apa yang terucap tidak bisa dikembalikan. Terus ditanya sama kita, Bu Desti, kalau saya sudah ucapkan kadake, tapi kan tidak terjadi, tunggu saja. Tunggu dia berbaris masuk dalam hidup kita. Nah karena itu kita latihan sepanjang minggu ini. Minggu yang lalu kita sudah bicara bagaimana jiwa kita ini harus sembuh, ya kan? Dan hari ini kita harus melatih mengegang perkataan kita. Kadang-kadang kita bisa punya potensi untuk A, B, C, D. Wah, kan orang rasa hebat. Tapi setelah kita pikir-pikir untuk apa menyakiti orang, untuk apa kita bersungut-sungut, untuk apa kita membuat hidup kita jadi kayak air keruh. Ayolah, ini kita masuk di dalam mengekang lidah. Tolong yang diksi-diksi yang pahit dipinggirkan. Mulai mama saya yang baik, ya toh, mama saya yang cantik, itu diterima itu dan syarat menerima dan itu terbaca dengan baik. Ya, Papa Sipia jangan pelit, orang tuanya tuh kurang romantis. Jadi nanti kalau balik lagi ketemu Mama Sipia yang cantik dan begitu sabar,
Iya, jangan pelit. Paling Mama Sipia pertama pasti dia tanggapi dengan negatif, baik salahkan dia atau kan? Tapi kita latih, ya. Jadi saya dengan suami saya tuh kadang-kadang saya memanggil ya sweetheart, saya panggil yang baik, ya darling. Dia pun melakukan hal yang sama, dulunya enggak. Dia memang dulu nama, hey Desti, sembarangan sekali itu enggak sopan, ya toh. Sudah latihan, kita latihan, jangan manggil nama, manggil yang lain, kita panggil yang baik. Nah, latihan berlangsung sampai hari ini, ya. Jadi kekasih Tuhan, hidup ini indah, amin. Hidup ini yang kita jalani anugerah, semangat awal bulan, dahsyat sekali, dan kita pengen minggu-minggu ini hidup kita akselerasi dengan firman, artinya kita praktekkan firman ini dan kita melihat hal baik yang terjadi. Di motor kita berkata aku sehat, aku kuat, ya, aku bahagia. Tidak semua orang mau melatih dirinya untuk lakukan. Saya lakukan itu di mobil, kalau aku naik motor, saya berkata saya kuat, ya, saya menembus angin kemana, saya berkata saya sehat. Kadang-kadang saya ingat perjalananku, saya pikirkan, kok bisa saya begitu jumpalitan tapi masih baik. Itu dahsyat sekali Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan menyimpan kepahitan karena ini menggorogoti. Maaf Pak, banyak orang pergi ke rumah sakit. Sebenarnya bukan masalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh hati itu atau misalnya pompa darah kita tidak lancar, itu perkataan. Dan saya belajar banyak hal ini kepada teman saya yang dokter. Kan saya mulai dengan tolong diteliti, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah apa hubungannya coba? Kemudian dia teliti. Dan dia berkata, dicoba aja seminggu, bilang sama dirimu, aku ini lemah, aku ini susah, bilang aja. Nanti nggak kayak tulang-tulangannya itu kayak lemah, nggak kuat. Saya bilang, dahsyat sekali firman Tuhan ini ya. Nah, jadi jangan, saya mau mengajak, mari kita jangan menjadi pendengar dan berlalu begitu saja. Yakobus bilang, kamu jangan seperti pergi ngaca, lihat wajahmu terus selalu lupa wajahmu. Nah, kita hari ini ketemu Tuhan, kita dengar pesan Tuhan, dan saya tantang kita semua untuk menghidupi firman ini. Ada amin? Kita praktek, ya. Anakku yang cantik, ya, Mama Gera yang cantik, itu Indo, dilatih, ya. Cucuku yang cantik, yang manis, yang baik. Padahal barusan sibuk melempar sini sana. Nah, ini tentu berbanding terbalik. Tetapi firman Tuhan itu dahsyat, firman Tuhan itu berkuasa, dan firman Tuhan itu berkuasa memulihkan dan menyembuhkan kita. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur Tuhan, kami diberitahu pagi hari ini bagaimana fungsi lidah yang sebenarnya. Kami mengakui bahwa 50% dari hidup kami itu bangkit menyakiti diri kami bangkit menyakiti orang lain, bahkan kami bangkit menyakiti ada hal-hal yang kami miliki dalam hidup. Kami tidak menghargainya. Karena itu pagi hari ini melalui firman-Mu tolong kami untuk berubah. Bahwa lidah kami yang tadinya suka bersungut-sungut, suka berputus asa, perkataan kami perkataan yang tidak membangun, kami latih Tuhan. Kami akui karena kami manusia terbatas, kami seringkali gagal. Tapi kami berdoa Roh Kudus-Mu memampukan kami memuliakan nama-Mu dalam hidup yang Kau karuniakan, memuliakan sesama kami. Bahkan kami menikmati hari-hari yang baik, yang sehat, yang segar, karena kami percaya firman berkata hidup kami ditanam di hadirat Tuhan, sehingga perkataan kami perkataan yang menghidupkan. Kami kadang menemukan diri kami mengatakan perkataan-perkataan yang meruntuhkan suami, anak, istri, teman, sahabat. Tetapi kami mau mengubahnya dan bangkit untuk belajar kepadamu. Karena firman berkata Engkau adalah Allah kami yang lemah lembut. Meteraikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan, dan mari Bapak Sipia ke depan untuk main gitar. Kita akan menaikkan ini lagu yang tangannya luka. Oke. Baik, kita akan datang kepada Tuhan dan kita mari berdiri bersama-sama.
Haleluya. Kita akan masuk minggu ini seperjamuan di hadapan Tuhan. Tapi bisa bantu layanan pendapat kudus ya. Kita akan menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Meski tak layak diriku sebagai doa yang kita naikkan, memohonkan pengampunan Tuhan supaya kita diperkenan di hadapan Tuhan untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Silakan dulu dan kita naikkan pujian ini. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena kau
Mari kita angkat roti tinggi melebihi hidup kita dan dengarkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dan berkata dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi melebihi hidup kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dan berkata dalam nama Yesus. Haleluya. Taruh tangan di dada. Firman Tuhan berkata bahwa setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan dan darah Tuhan. Kami sudah sehidangan dengan Engkau Tuhan di awal bulan dalam perjamuan kudus. Kami sudah mendengarkan ketetapan-Mu dan firman-Mu. Peringatan ini akan membawa kami untuk terus bangkit dan mengasihi-Mu. Kami percaya pagi hari ini Engkau memateraikan kami semua yang masuk dalam perjamuan Tuhan menjadi milik Allah. Karuniakan kami hidup yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Karuniakan kami hidup yang senantiasa memberkati orang lain. Karuniakan kami hidup yang boleh menikmati hal-hal yang baik dalam hidup kami pribadi, dalam keluarga kami, sehingga kemanapun kami pergi, kami menemukan cinta-Mu yang indah menguatkan hidup kami. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan Tuhan, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang dalam pergumulan Tuhan beri hikmat dan keluar dari sana. Kami yang sedang bergumul, kami percaya kuasa-Mu lebih besar, dan kami percaya darah Tuhan menyucikan jika kami mengalami hidup yang ada di dalam keberdosaan. Ampuni dan tahirkan kami Tuhan. Kami lebih daripada pemenang karena kami menyembah Allah yang dahsyat dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya. Kita yang percaya berkata amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Mari saya kembalikan kepada worship leader. Haleluya. Yang diberkati firman Tuhan pagi hari ini, mari kita lambaikan tangan. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus berkati hambanya. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman. Kiranya firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih hamba yang sudah menyampaikan, pakai lagi lebih luar biasa lagi untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberikan tanda ungkapan syukur kami kepada-Mu. Tuhan, Kau memberkati. Kiranya persembahan ini dapat kami pakai untuk berbarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita angkat pujian, ku bawa korban syukur. Bawa korban syukur ke tempat kudus Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.
Kudusmu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita akan mendengarkan pengumuman. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Ya, puji nama Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan, kita ada di minggu pertama di bulan Juni. Artinya kita melewati waktu dengan begitu cepat, sudah di pertengahan tahun. Dan pengumuman